Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan masih tetap semangat di dalam Tuhan. Saya juga berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu predikat anak-anak Allah. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus berikan bagi kami hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan dan berkat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Predikat anak-anak Allah. Kita buka di dalam Roma 8 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat yang ke-17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, kekasih Tuhan, saya teringat waktu tahun 1996, saya keluar dari kampung saya, yaitu Valetna TNS Waipia. Waktu itu saya keluar langsung saya ke Surabaya dan masuk sekolah teologi. Dan saya tahun 2017 kemarin saya pulang ke kampung saya, dan ada banyak sekali anak-anak remaja yang datang melihat saya. Tapi saya tidak kenal mereka. Akhirnya saya tanya satu persatu, kamu ini anak siapa? Kamu ini anak siapa? Kamu ini anak siapa? Baru mereka jawab saya, oh saya ini anak bapak ini, saya ini anak ibu ini, saya ini anak si A si B. Nah baru saya tahu, oh bapakmu itu teman saya, ibumu itu teman saya dan sebagainya. Nah baru saya tahu siapa mereka. Nah kekasih Tuhan, apa perlu saya tanyakan kekasih Tuhan itu anak siapa? Jangan jawab kekasih Tuhan, nanti Alkitab yang menjawab kita ini anak siapa. Nah kita lihat kekasih Tuhan di dalam ayat yang ke-15. Tadi yang kita baca ayat yang ke-15, di sana Rasul Paulus menegaskan bahwa setiap orang percaya adalah anak-anak Allah. Sekali lagi saya tegaskan, setiap orang percaya adalah anak-anak Allah. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kekasih Tuhan, kita adalah anak Allah. Maka ada predikat yang melekat dengan kita. Ada predikat yang melekat dengan kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Nah, kekasih Tuhan, ada 3 predikat yang melekat dengan kita sebagai anak-anak Allah. Nah, ini yang akan kita lihat bersama-sama. Ketiga predikat yang melekat dengan kita karena kita adalah anak-anak Allah. Predikat yang pertama kekasih Tuhan, kita lihat. Predikat yang pertama yang melekat dengan kita karena kita adalah anak-anak Allah, yaitu predikat sebagai anak pemberani. Nah kita buka di dalam Roma 8 ayat yang ke-15, dikatakan begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Garis bawahi kalimat, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Membuat kamu menjadi takut lagi. Berarti sekarang ini kita adalah anak-anak pemberani. Anak-anak pemberani, kita tidak takut lagi. Dikatakan di dalam ayat ini, tidak membuat kita takut lagi. Nah kekasih Tuhan, roh yang kita terima dari Allah memampukan kita untuk tidak menjadi takut lagi. Kita tidak boleh menjadi takut lagi. Nah kekasih Tuhan, ungkapan tidak menjadi takut lagi di dalam ayat yang ke-15 yang tadi kita baca, bukan berarti tidak bisa menjadi takut, tetapi tidak mau dikuasai oleh rasa takut. Ketakutan itu boleh datang, tetapi kekasih Tuhan, kita tidak boleh dikuasai oleh rasa takut itu, tetapi kita harus menguasai
rasa takut itu, kekasih Tuhan. Kita ini adalah anak-anak pemberani, tidak boleh takut lagi, kekasih Tuhan. Ketakutan boleh datang, tetapi jangan sampai ketakutan itu menguasai kehidupan kita. Tetapi kita harus menguasai rasa takut itu. Kita bisa mengendalikan rasa takut itu di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, setiap anak-anak Allah mendapat suatu jaminan dari Allah yang harus diupayakan, bukan semata-mata untuk tidak menjadi takut dalam keadaan apapun, kekasih Tuhan. Anak pemberani itu bukan anak-anak yang nekat, bukan anak-anak yang nekat konyol maksudnya, tetapi tidak menjadi takut ketika rasa takut atau khawatir itu datang. Kadang kita jangan nekat yang konyol, kekasih Tuhan, tetapi kita harus jangan sampai dikuasai oleh rasa takut atau khawatir itu ketika datang kepada kita. Kita tidak boleh menjadi takut ketika rasa takut dan khawatir itu datang kepada kita. Jangan sampai, kekasih Tuhan, roh yang ada di dalam kita ini lebih besar. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, ketika ketakutan itu datang, jangan sampai ketakutan itu menguasai hidup kita. Tetapi kita harus mengendalikan dan menguasai rasa takut itu. Nah, kekasih Tuhan, takut itu manusiawi, kekasih Tuhan. Namun apabila kita diliputi oleh ketakutan itu terus-menerus, maka kita melecehkan penyertaan Tuhan bagi kita. Kekasih Tuhan, takut itu manusiawi, kekasih Tuhan. Tetapi jangan sampai ketakutan itu membuat kita, menguasai kita, sehingga dengan sendirinya kita melecehkan penyertaan Tuhan kepada kita. Nah, kekasih Tuhan, jangan sampai ketakutan itu terus-menerus menguasai hidup kita, kekasih Tuhan. Takut itu boleh datang, namun apabila kita diliputi oleh ketakutan itu, dikuasai oleh ketakutan itu, maka itu sama artinya dengan kita melecehkan penyertaan Tuhan bagi kita. Kekasih Tuhan, roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari segalanya. Oleh sebab itu, ketakutan itu boleh datang, tetapi jangan sampai kita dikuasai, diliputi oleh rasa takut itu. Tetapi kita harus menguasai, mengendalikan rasa takut yang datang kepada kita, khawatir yang datang kepada kita. Kita harus menguasai dan mengendalikan rasa takut itu. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Kekasih Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Predikat yang melekat dengan kita, yaitu kita adalah anak pemberani. Kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir. Boleh datang ketakutan, khawatir itu boleh datang. Tetapi jangan sampai khawatir, ketakutan itu meliputi, menguasai hidup kita. Tetapi sebaliknya, kita harus mengendalikan rasa takut dan khawatir itu. Kita harus menguasai rasa takut dan khawatir itu. Dengan roh yang ada di dalam kita, kita bisa mengendalikan rasa takut itu. Kita bisa mengendalikan khawatir dalam kehidupan kita. Nah, itu predikat yang pertama yang melekat dengan kita, kekasih Tuhan. Nah, ada satu ayat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada umatnya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 itu sangat jelas. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, tidak ada alasan lagi untuk kita menjadi takut, menjadi khawatir. Nah, mujizat Tuhan akan dinyatakan saat kita berani melangkah dengan iman. Yang namanya anak pemberani, kekasih Tuhan. Kita harus berani melangkah dengan iman. Ketika kita melangkah dengan iman, maka kita akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jadilah anak pemberani, jadilah anak yang melangkah dengan iman, karena roh yang ada di dalam kita itu lebih besar. Kita harus menguasai rasa takut, kita harus menguasai rasa khawatir yang datang kepada kita. Kita mengendalikan semuanya, karena kita memiliki roh yang lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, mari kita tunjukkan bahwa predikat kita adalah anak-anak pemberani
yang melekat dengan diri kita karena kita adalah anak-anak Allah. Nah, itu predikat yang pertama yang melekat dengan kita. Kita akan melihat predikat yang kedua yang melekat dengan kita karena kita adalah anak-anak Allah, yaitu kita adalah saksi Kristus. Nah, kekasih Tuhan ini penting. Kita buka di dalam Roma 8 ayat yang ke-16, ayat-ayat yang tadi kita baca. Demikian firman Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, kekasih Tuhan, tidak semua orang percaya menjadi gembala sidang, penginjil yang pergi kemana-mana, seorang pengkhotbah di mimbar gereja. Tidak semua orang percaya menjadi demikian, kekasih Tuhan. Namun semua orang percaya akan menjadi saksi Kristus. Nah, kita bisa membedakan ini, kekasih Tuhan. Tidak semua orang percaya maksudnya menjadi gembala sidang, menjadi seorang penginjil, menjadi seorang pengkhotbah di gereja. Tetapi semua orang percaya akan menjadi saksi Kristus. Berarti tanpa terkecuali semua orang percaya adalah saksi Kristus. Di dalam ayat yang ke-16 sangat jelas. Dan di dalam Kisah Rasul ayat yang ke-8, kita bandingkan dengan Kisah Rasul ayat pertama ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yehuda dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kekasih Tuhan, semua orang percaya adalah saksi Kristus, menjadi saksi Kristus. Walaupun mungkin kita bukan seorang pengkhotbah di gereja, walaupun mungkin kita bukan seorang penginjil yang pergi kemana-mana untuk menginjil, walaupun mungkin kita ini bukan seorang gembala sidang, tetapi ingat baik-baik predikat yang melekat kepada kita, yaitu kita adalah saksi Kristus. Kita menjadi saksi Kristus. Nah, ini yang sangat penting, kekasih Tuhan. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita adalah saksi Kristus. Nah, kekasih Tuhan, kita harus menyadari predikat yang melekat dengan kita, bahwa kita adalah saksi Kristus. Nah, kekasih Tuhan, saksi Kristus itu adalah orang yang menyampaikan kehidupan dan karya penyelamatan Kristus atas manusia yang berdosa. Jadi kekasih Tuhan, ini tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan, maka predikat saksi Kristus itu melekat dengan kita. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi Kristus. Karena kita semua sama. Walaupun kekasih Tuhan bukan seorang gembala sidang, bukan seorang penginjil, bukan seorang pengkhotbah di gereja. Tetapi ingat baik-baik bahwa kekasih Tuhan adalah saksi Kristus dimanapun kita berada. Nah, kekasih Tuhan, kita harus menyadari bahwa predikat kita adalah saksi Kristus. Karena itu kita harus bersaksi dan bersaksi. Dimanapun kita harus bersaksi dan bersaksi. Kekasih Tuhan, jangan takut karena Roh Kudus akan menolong kita. Jangan takut bersaksi karena roh yang ada di dalam kita itu lebih besar. Roh Kudus itu akan menolong kita ketika kita memberikan kesaksian dimanapun kita berada. Ingat baik-baik predikat yang pertama, kita adalah anak pemberani. Jangan takut karena ada Roh Kudus menolong kita ketika kita bersaksi kepada orang tentang Kristus Yesus. Nah, kekasih Tuhan, dimanapun kita berada, kita harus menyadari predikat yang melekat kepada kita sebagai anak-anak Allah, yaitu kita adalah saksi Kristus. Oleh sebab itu, dimanapun kita berada, kita harus bersaksi tentang Kristus kepada orang-orang yang belum mendengar tentang kabar Injil, kabar kesukaan, kabar keselamatan itu. Nah, kekasih Tuhan, itu predikat yang kedua yang melekat dengan kita karena kita adalah anak-anak Allah. Nah, kita lihat predikat yang ketiga yang melekat dengan kita karena kita adalah anak-anak Allah, yaitu kita adalah ahli waris. Predikat yang ketiga yang melekat dengan kita, yaitu kita adalah ahli waris. Nah, kita baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-17, ayat-ayat yang tadi kita baca. Ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan.
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, kekasih Tuhan, kalau orang tua kita kaya, saya percaya kita akan menikmati dan menerima warisan kekayaan orang tua kita. Amin, kekasih Tuhan. Kalau orang tua kita kaya, sudah tentu anak-anaknya akan menikmati dan akan menerima warisan kekayaan orang tuanya. Tetapi beda, kekasih Tuhan. Kalau anaknya kaya, belum tentu orang tua menikmati kekayaannya, apalagi diwariskan. Tetapi kalau orang tuanya kaya, maka saya percaya anaknya akan menikmati kekayaan orang tuanya. Dan kalau orang tuanya sudah tidak ada, maka akan diwariskan kepada anaknya. Nggak mungkin diwariskan kepada anak tetangga, kekasih Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Nah, Allah kita kaya, kekasih Tuhan. Karena itu warisan kekayaan Allah pasti akan jatuh ke tangan kita, anak-anaknya. Seperti orang tua dunia. Ketika orang tua dunia itu kaya, maka kekayaannya itu akan diwariskan kepada anak-anaknya. Begitupun juga Allah kita. Allah kita itu Allah yang kaya. Allah kita itu adalah Bapa kita yang kaya. Oleh sebab itu sudah pasti kekayaan warisan itu akan jatuh ke tangan kita sebagai anak-anak Allah. Nah, kekasih Tuhan, setiap anak memiliki hak dan tanggung jawab. Kita memiliki hak dan tanggung jawab, kekasih Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, kita memiliki hak dan tanggung jawab. Nah, ungkapan orang-orang yang berhak menerima janji Allah di dalam ayat yang ke-17 bagian ayat yang tadi kita baca, itu memberikan kepastian bahwa janji Allah pasti akan digenapi dalam kehidupan setiap anak-anak Allah. Karena itu adalah hak yang akan kita terima, yang layak kita terima, karena kita adalah anak-anak Allah. Nah, kekasih Tuhan, ini sangat istimewa, kekasih Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah, maka kita akan menerima warisan apa yang dimiliki oleh Bapa kita, yaitu Allah sendiri. Nah, kekasih Tuhan, luar biasa. Kita adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Karena Bapa kita adalah kaya, maka kita akan menikmati dan kita akan menerima warisan apa yang dimiliki oleh Bapa kita, yaitu Allah kita. Nah, kekasih Tuhan, jangan kita hanya menuntut hak kita sebagai anak saja, kekasih Tuhan. Tetapi kita juga harus melakukan tanggung jawab kita sebagai anak Allah. Yaitu kita harus bersedia menderita bagi Kristus sebagai saksi. Kekasih Tuhan, kita adalah anak-anak Allah, punya hak dan tanggung jawab. Ingat baik-baik, bukan hanya hak, tetapi ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tanggung jawab apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus bersedia menderita bagi Kristus sebagai saksinya, sebagai saksi Kristus. Nah, kekasih Tuhan, ketika kita mengikuti Kristus, nggak selamanya enak, kekasih Tuhan. Tetapi ada saat-saat tertentu kita mungkin mengalami penderitaan, kekasih Tuhan. Mungkin kita dianiaya dan sebagainya, kita dikucilkan oleh masyarakat, kita dilecehkan dan sebagainya. Nah, oleh karena kita menjadi saksi. Nah, kekasih Tuhan, ini tanggung jawab kita, kekasih Tuhan. Jadi jangan sampai kita sebagai anak hanya menuntut hak-hak kita, warisan kita. Tetapi ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Yaitu kita harus bersedia kapanpun, dalam keadaan apapun, untuk menjadi saksinya Tuhan. Berkat bagi banyak orang. Kita menjadi saksi itu artinya bahwa kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi kekasih Tuhan, kadang kita menghadapi hal-hal yang tidak enak dari lingkungan kita. Kadang kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan kita. Itulah saksi, kekasih Tuhan. Itulah penderitaan yang harus kita terima sebagai saksi Kristus. Jadi kekasih Tuhan, mari kita boleh menuntut hak kita sebagai anak, warisan kita. Tetapi ingat baik-baik, kekasih Tuhan, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nah, kekasih Tuhan, ingat baik-baik, kekasih Tuhan.
Jangan lupa tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jangan lupa tanggung jawab kita kepada Tuhan, yaitu kita menjadi saksi bagi Tuhan, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bagi orang-orang yang belum mendengar berita keselamatan itu. Itu tanggung jawab kita, kekasih Tuhan. Ingat baik-baik, kita adalah saksi Kristus. Nah, kekasih Tuhan, jadi kita sudah tahu bahwa ada 3 predikat yang melekat pada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus benar-benar memahami ini. Ada 3 predikat yang melekat pada kita sebagai anak-anak Tuhan. Predikat yang pertama yaitu anak pemberani. Karena itu kekasih Tuhan, jangan takut lagi. Jangan membiarkan ketakutan menguasai kita, kekhawatiran menguasai kita. Tetapi sebagai anak pemberani, kita harus mengendalikan, menguasai rasa takut dan khawatir itu ketika datang kepada kita. Itu predikat yang pertama. Predikat yang kedua yang melekat kepada kita sebagai anak-anak Allah, yaitu kita adalah saksi Kristus. Karena itu tugas kita adalah bersaksi tentang Yesus dimanapun kita berada. Kita harus bersaksi bagi banyak orang yang belum mendengar tentang Kristus. Kita bersaksi kepada mereka. Itu predikat yang kedua yang melekat kepada kita sebagai anak-anak Allah. Kita adalah saksi Kristus. Nah, predikat yang ketiga yang melekat dengan kita sebagai anak-anak Allah, yaitu kita adalah ahli waris. Nah, karena itu kekasih Tuhan, kita berhak untuk menerima warisan dari Allah. Kita menerima warisan dari Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, semua apa yang dimiliki Tuhan adalah milik kita. Kenapa? Karena kita adalah anak yang berhak menerima warisan dari Bapa kita. Nah, ini predikat yang ketiga yang melekat dengan kita. Kita adalah ahli waris karena kita adalah anak-anak Allah. Tetapi jangan lupa kekasih Tuhan, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan kepada Tuhan, yaitu kita harus menjadi saksi, bersaksi dimanapun kita berada, bersaksi tentang Yesus. Nah, kekasih Tuhan, itu 3 predikat yang melekat dengan kita. Jangan sampai kekasih Tuhan, kita tidak menyadari predikat yang melekat dengan kita. Jangan lagi menjadi takut, kita harus menjadi saksi. Dan juga kekasih Tuhan, jangan pernah ragu, karena ada warisan yang akan kita terima sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.